jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sumber segala hikmat, Yesus Kristus yang dalam firman yang hidup, kami bersama-sama ingin merenungkan firman. Tolong dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dengan baik dan melakukan firman dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 14-26 yang tertulis dengan judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian geramlah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang berbahagia siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan tema iman dan perbuatan. Ada kisah tentang seorang pria yang mendayung perahu. Dia ditemani oleh seorang anak. Anak itu melihat ada tulisan pada dayung yang dipakai itu. Di satu dayung tertulis iman, dan di dayung yang lain tertulis perbuatan. Anak itu pun bertanya apa maksud tulisan-tulisan itu. Dayung itu jika digunakan bersama-sama tentu akan dapat bergerak dengan cepat dan akan membawa sampai ke tujuan. Tetapi jika dayung itu tidak digunakan bersama-sama, jika hanya satu dayung saja yang digunakan dan yang lain tidak, maka tentu saja perahu akan berputar-putar dan tidak akan sampai ke tujuan. Nah, sama halnya dengan iman dan perbuatan. Harus berjalan bersama-sama beriringan. Di mana ada iman, tentu saja di situ pasti akan ada perbuatan. Dengan iman yang dinyatakan dalam perbuatan baik, maka hidup kita akan menjadi seimbang, akan damai, dan akan harmonis. Iman akan menjadi hidup di dalam perbuatan kita setiap hari. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebaliknya, jika kita beriman tapi mengabaikan perbuatan, maka itulah yang dikatakan dengan iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ada di ayat 17 sampai ayat yang ke-20 dalam nas kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat
yang diberkati dan dikasihi dalam Yesus Kristus, Abraham hendak mempersembahkan anaknya kepada Tuhan di atas mezbah. Lalu juga ada Rahab sang pelacur yang membantu dan menolong orang-orang untuk lolos. Mereka adalah merupakan bukti nyata iman yang bekerja sama dengan perbuatan sehingga mereka dibenarkan oleh Allah. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman dan perbuatan kita? Adakah iman itu nyata dalam perbuatan kita setiap hari? Jadi iman menuntut pembuktian, bukan hanya sekedar dogma, kepercayaan, tetapi melampaui hal-hal tersebut. Iman harus bergerak maju, hidup dan dihidupi oleh kita anak Tuhan. Nah, jika tidak demikian, sia-sialah kepercayaan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, ingatlah selalu dalam perjalanan hidup kita, apapun keadaan kita, apapun situasi yang sedang terjadi saat ini, kita selalu mengingat akan firman Tuhan bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nyatakanlah iman kita kepada Tuhan melalui perbuatan baik kita. Amin. Kita berdoa atas firman yang telah didengarkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan, mengingatkan kami agar kami beriman dengan benar. Iman yang nampak, nyata dalam perbuatan kami yang baik di tengah dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidup kami agar kami menjadi orang-orang yang beriman dan menyatakan iman itu dalam perbuatan setiap hari. Yesus Kristus yang menuntun kami untuk melakukan firman, kami mengucap syukur. Amin.